hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Beri hati kami Tuhan, kami beri hidup kami untuk Engkau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Kami bawa hidup kami, mari bawa hidupmu. Kiralah masih bangun hidup kami, bangun pesta kami. Yes, yes. Terima kasih pagi ini memasuki bulan September, dan percaya penyertaan Tuhan sempurna hidup kami. Makasih, sampaikan berkat Tuhan, message Tuhan pagi ini buat kami, dan biarlah setiap kami haus dan lapar akan kebenaran. In the name of Jesus Christ, haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan dan melakukan, katakan amin. Silakan duduk, selamat pagi dan shalom. Baik, saya mulai dengan tema kita,
di bulan September, tapi khusus beberapa minggu ke depan saya akan berbicara tentang kingdom invasion. Yuk sama-sama katakan kingdom invasion. Apa yang saudara pikirkan tentang invasion? Invasion atau invasi adalah sebuah negara yang datang ke negara lain dan dia pengen merebut dan mengambil kekuasaan daripada negara atau pemerintahan itu. Slide berikutnya kakak. Ya. Kalau saudara lihat gambar ini, saudara, ini tentara yang sedang mengintai dan hendak menginvasi wilayah negara lain. Dan apa yang diinginkan dari invasi? Menduduki, katakan menduduki. Yang kita baca ayatnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Sudah saya tampilkan semua. Yuk kita baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu apa? Nah, ini yang disebut namanya God's big ide. Atau ide besar dari Tuhan. Ide besar daripada Tuhan itu apa Bapak Ibu? Mewujudkan kolonisasi kerajaan, yaitu memperluas kerajaan surga di bumi dengan budaya kerajaan. Apa itu kolonisasi? Kolonisasi itu adalah menguasai. Kalau saudara, itu berasal dari kata kolon. Sudah pernah makan cabai? Amin. Ya. Di bibir apa? Gimana saudara? Pedas. Ya. Maaf kalau saudara keluar rasanya gimana? Pedas. Itu namanya kolon saudara. Jadi yang masuk dan keluar itu sama. Nah, kolonisasi artinya apa? Artinya memperluas dengan apa? Budaya kerajaan. Nah, ini yang paling penting saudara. Hari Minggu itu adalah hari di mana kita membangun budaya. Kita sedang tidak cuma celebrate, tapi sebenarnya kita sedang membangun budaya. Kalau saudara tahu bahwa hari Minggu adalah membangun budaya, budaya apa yang sedang saudara bangun itu menjadi penting. Maka kalau sudah ngomong budaya, itu otomatis. Orang kalau sudah ngomong budaya, tidak perlu disuruh. Orang kalau sudah ngomong budaya, itu nggak pakai mikir. Betul ya? Ada lagu guys, ada lagu anak-anak kan, bangun tidur, ku terus mandi. Apa saudara kalau bangun langsung mikir, mau ngapain ya? Enggak kan? Karena kalau sudah jadi budaya apa yang saudara lakukan, saudara akan melakukan dengan cepat. Makanya budaya itu muncul karena ada kebiasaan. Saudara nggak perlu disuruh disiplin. Kalau saudara adalah orang-orang yang punya budaya disiplin, itu otomatis. Makanya hari Minggu kita sedang membangun budaya. Nah, budaya ini kita transferkan di mana? Di dunia marketplace di mana kita bekerja. Masalahnya di hari Minggu kita bangun budayanya kacau, percayalah di dunia usahamu juga engkau akan mengalami masalah. Itu otomatis Bapak Ibu. Di dunia yang namanya rohani Anda sembarangan, saya tidak akan pernah ragu-ragu ngomong. Di hal-hal yang duniawi, hal-hal yang sekuler dalam tanda petik, saudara akan juga sembarangan. Karena sama Tuhan aja sembarangan kok. Apalagi sama yang bukan Tuhan. Tapi kita kan ngomong ini, Tuhan kan gak kelihatan. Kita lebih takut sama yang kelihatan kan? Benar gak? Benar gak Bapak Ibu? Lebih banyak kita takut sama yang kelihatan. Takut bos, takut pemimpin. Karena kita gak sadar bos yang sebenarnya itu Kristus. Kalau saudara memahami kebenaran ini, maka ini ide besar. Pada mulanya adalah firman. Ini firman menginvasi bumi. Setelah manusia jatuh dalam dosa, bumi dalam kekuasaan setan, maka Tuhan punya ide besar untuk menginvasi kembali. Slide ini berikutnya Kejadian pasal 1 ayat 1. Ini awalnya, yuk baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit bumi. Narasi Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan itu siapa? Dikatakan dalam bahasa Ibrani Bereshit bara. Artinya apa? Pada mulanya. Itu berbicara tentang soal kingdom.
Kalau bicara soal kerajaan, berarti ada siapa? Ada rajanya dong. Jadi narasi awal Alkitab menunjukkan bahwa Allah adalah raja. Dan saudara, karakteristik kerajaan itu menginvasi, bahkan menyerbu apa saudara? Kegelapan. Kalau terang itu hadir, terang itu menginvasi, maka saya percaya gelap yang paling gelap pun hilang. Saudara, bukankah kita ini punya standar yang bagus yang Tuhan berikan? Kamu adalah terang dunia. Saudara harus menginvasi kerajaan kegelapan. Maka saya percaya waktu saya menginvasi kerajaan kegelapan, terang kita bercahaya. Haleluya. Mari kita lihat Matius 16 ayat 18. Yuk. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah siapa? Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan sebatu dan alam maut. Wow, ini gereja, atau dalam bahasa ini dipakai kata eklesia. Katakan eklesia. Eklesia itu bukan berbentuk gedung. Gereja bukan gedungnya. Orang selalu berkata, itu loh gereja. Itu gedung gereja, saudara. Betul, saudara? Gereja itu saya dan saudara. Haleluya. Gedung gereja bisa roboh, dan kata di sini dipakai kata eklesia. Katakan eklesia. Tahukah saudara arti eklesia? Eklesia adalah orang-orang yang berjaga di pintu gerbang kota pada waktu itu. Jadi ketika orang-orang itu berjaga dan mereka akan rapat, dan mereka biasanya raja akan datang kepada mereka minta pertimbangan setiap keputusan. Karena eklesia artinya adalah orang-orang yang menjaga kota. Nah, saya berdoa setiap kita bisa menjaga kota kita. Ya, kita bisa menginvasi kota Magelang. Saya percaya walaupun tidak banyak, kalau kita punya komitmen yang sama untuk menginvasi kota ini, alam maut tidak akan menguasai. Sudah banyak alam maut yang menguasai kota demi kota. Kecelakaan, aborsi, bahkan orang yang terhina, itu kan dikuasai alam maut, saudara. Orang yang dulu beribadah tiba-tiba menghilang, ya kan? Orang yang dulu rajin pelayanan tiba-tiba menghilang. Ini kan orang-orang yang dikuasai alam maut, ya. Orang-orang yang tiba-tiba jalan kecelakaan mati dikuasai alam maut. Karena itu setiap kita yang disebut eklesianya Tuhan, dia berkata, aku mendirikan eklesiaku. Dan dengar baik-baik berita baiknya, alam maut tidak menguasai kita. Haleluya. Nah, saudara, Yohanes 18 ayat 37. Nah, ini yang terjadi, saudara. Karena kalau fondasi saudara nggak kuat dalam tatanan ini, iblis menyerang habis-habisan dengan semua budayanya. Yuk kita baca. Maka kata Pilatus kepada, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah. Untuk itulah apa? Aku datang ke dalam supaya aku memberi kesaksian apa, saudara? Terus? Nah, ini saudara, poinnya bahwa kedatangan Kristus pertama kali ke bumi adalah menuntaskan amanat kolonisasi kerajaan. Jadi menguasai dan berkuasa di muka bumi. Dia berkata, aku ini datang sebagai raja. Tatanan dalam kerajaan itu tidak demokratis. Ya. Negara kita adalah negara yang menganut paham demokrasi. Maka keputusan Pak Jokowi bisa didemo. Keputusan presiden bisa dianulir. Keputusan presiden bisa disela. Ya. Tapi kalau dalam sistem kerajaan, raja ngomong apa, Anda ngelawan, habis besok. Betul, saudara? Karena tidak demokrasi. Nah, Yesus waktu menginvasi bumi ini tidak demokrasi. Dia berkata, I am the king. Aku adalah rajanya. Setiap kalian yang percaya kepada aku adalah orang-orang yang ada dalam tatanan warga kerajaan. Karena kalau dunia ini kita nggak serbu, kita nggak invasi dengan nilai-nilai Kristus, dengan budaya Kristus, apa yang saudara tahu di dunia ini? Dunia ini diserbu
dengan banyak perang, banyak hal yang saudara mesti hari-hari ngerti. Saya lihat ada 3 perang modern yang terjadi di luar. Dunia diserbu dengan berita soal makanan dan minuman, serta perkataan dusta, kata sia-sia, hoax. Tapi kita harus tetap menginvasi bumi ini. Slide berikutnya enggak? Saudara lihat, ini yang terjadi. Perang yang terjadi di dunia ini. Saudara harus memahami ada 3 yang diserbu oleh iblis, ya, dunia ini, ya, kekuatan dunia itu begitu luar biasa, menyerang semuanya. Maka yang pertama yang disebut economic war, perang ekonomi. Yang kedua namanya teknologi, perang teknologi. Maka yang ketiga namanya culture, budaya, perang budaya. So perhatikan, hari-hari ini ada 3 perang ini yang selalu ada di muka bumi. Mereka berperang soal ekonomi, kebijakan ekonomi. Negara demi negara menginvasi. Karena apa? Masalah apa? Ekonomi. Kebijakan yang memihak. Karena apa? Masalah apa, saudara? Ekonomi. Betul, saudara? Apalagi, saudara? Teknologi. Saya perlu ngerti bahwa sekarang ada model baru namanya AI, ya kan? GPT AI. Saudara mau bikin novel tinggal klik keluar semua itu. Bahkan maaf, saudara mau bikin skripsi bisa keluar. Kalau dosenmu gaptek, saudara bikin tesis skripsi dan dosenmu nggak tahu, itu sudah sempurna. Satu kali saya punya aplikasi itu dan saya bilang, tolong bikinin novel tentang Cornelius Sabert. Tiba-tiba dia nulis, keluar. Cornelius Sabert adalah orang yang lahir di desa. Dia orang yang sangat sederhana, lahir dari keluarga petani. Lalu, saudara gila. Saya kan punya aplikasi itu. Jangan tampil sama yang lain, saya tahu lah umur Anda. Supaya kenapa saya download itu? Saya download itu untuk mengantisipasi mahasiswa saya supaya nggak macam-macam. Saya bisa bayangkan teknologi dan budaya. Nah ini yang paling berat. Kenapa bisa disebut budaya? Dari mana asalnya? Dari kebiasaan yang diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Dan secara otomatis, kalau saudara sudah tidak perlu nunggu perintah, it is culture. Itu budaya. Budaya itu apa? Kebiasaan yang diulang, diulang, dan saudara tidak perlu nunggu perintah dan saudara lakukan. Itu sudah yang namanya budaya. Itu paham? Ada yang bisa memberikan contoh? Budaya bangun siang. Gak perlu, ya kan? Apa saudara? Itu yang diulang-ulang, malas diulang. Akhirnya apa? Budaya. Karena saya nggak bisa tahu loh, kamu punya budaya bangun jam 7 gitu. Rasa dia hari, misalnya dia bangun jam 7. Berarti culture-mu, budayamu jam 7. Itu budaya. Dunia membombardir dengan budaya. Dan hati-hati kalau gereja gak kuat. Ya gak lanjut. Ya. Apa yang terjadi? Ini budaya. Bahkan Liga Inggris, ban kaptennya sudah warna pelangi.
Piala Dunia kemarin, bahan kaptennya pelangi. Piala Dunia kemarin, bolanya pelangi. Piala Dunia kemarin, corner kicknya ada benderanya, warna apa? Pelangi. Jadi bisa membayangkan ini budaya yang dibangun. Dan mereka berkata, nikah sesama jenis, everything is okay. Bahkan ada gereja pelangi juga. Nah lu bisa lihat itu yang belakang pakai daster papi kumisan. Ini kenyataan yang sudah terjadi. Bahkan di negara-negara maju, negara-negara berkembang, saudara tahu? Bentar gak? Nah, saudara ngerti bahwa itu penting sekali kita paham. Negara sudah ketok palu untuk mengesahkan pernikahan sejenis. Bahkan dari awal Adam diciptakan untuk Eve, Adam dan Hawa, bukan Adam and Steve. Betul? Saya kasih tahu ya. Monyet tidak jauh lebih bermoral daripada manusia ini. Monyet tidak pernah kawin sesama laki-laki. Tidak pernah lihat seekor laki-laki kejar laki-laki. Tidak pernah sapi kejar laki-laki sama-sama sapi jantan. Betul? Tapi manusia. Betul? Tidak. Pernah lihat ayam betina dan ayam betina kawin? Tidak pernah kan? Tapi pernah lihat laki-laki dan laki-laki, manusia atau perempuan dengan perempuan menikah? Ya. Benar saudara? Bahkan transgender bukan sesuatu yang mengerikan sekali. Biasa aja. Ya. Diundang di podcast. Benar? Ada orang Indonesia yang nikah sama laki-laki yang di Jerman, diundang di podcast. Lucinta Luna diundang di podcast. Dan itu yang namanya tadi saudara, saya mau kasih tahu, itu yang namanya teknologi. Perang teknologi. Bayangin kalau anak kita disajikan yang kayak gitu. Makanya mama-mama, bapak-bapak hati-hati ya kalau dari anaknya handphone. Di iklan-iklannya tertentu itu bisa muncul hal yang tidak pernah Anda pikirkan. Perempuan tiba-tiba cium perempuan di iklannya. Jangan bilang ini di Amerika, Pak. Jangan bilang ini di Eropa, Bu. Ini terjadi di mana-mana. Kalau sudah ngomong teknologi, it is universal. Ini bicara soal umum. Tiba-tiba anak saudara nonton film kartun muncul kayak gini, ya, pendetanya happy itu, senyum, jemaatnya juga senyum. Gak banyak sih. Kalau kita mau bikin sensasi, besok minggu kita pakai selempang warna pelangi di Magelang langsung sensasi, ya. Dan ini majalah yang muncul, ya gagap lanjut. Ini untuk anak-anak, Bapak Ibu. Ngeri kan? The family, ya kan? Mom and moms. Serem gak saudara? Lihat majalah kayak gini, ya. Hati-hati saudara. Iblis itu cerdik. Iblis itu berkuasa, tapi percaya dia nggak maha kuasa. Karena itu tanamkan, saudara punya budaya iman untuk anak-anak saudara. Ini yang lebih keren lagi, saudara. Agak lanjut agak. Anak-anak dikenalkan yang kayak gini, biasa. Transgender. Mereka diajarkan kita harus menerima semua orang.
dimaklumi. Ada orang berkata begini, Pak, kalau yang kayak gini gimana? Kalau Anda ngomong secara yang berarti Tuhan yang salah, Anda akan nyalain Tuhan. Nah ini saudara bayangin. Lanjut lagi ya, coba. Ya Gabriel lah. Bayangin. Di perpustakaan, sekolah-sekolah. Ini yang disebut ada 3 perang modern yang saudara dan saya harus pahami sebagai anak Tuhan. Mereka sedang menggemparkan yang namanya culture-nya mereka. Dan kita juga harus perang terhadap budaya. Budaya harus dilawan dengan apa saudara? Budaya. Tidak bisa enggak. Budaya harus dilawan dengan budaya. Bisa membayangin ya? Anak-anak saudara dapat tontonan kayak gini. Siapa saudara? Kita mau kota kecil. Siapa yang bilang mau kota kecil? Mau enggak? Kalau perangnya sudah teknologi, Pak. Kampung aja bisa, Pak. Namanya teknologi, Pak. Tidak bisa dibatasi oleh apapun. Teknologi cuma bisa dibatasi satu kuota, Pak. Itu aja. Kuotamu habis, selesai gitu. Hati-hati, Pak ya. Karena itu, yuk slide berikutnya. Yuk baca 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, terus dan sukacita oleh sebab bawahnya. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi apa? Nah karena itu bangun budaya kerajaan. Karena kerajaan Allah bukan soal yang di luar, bukan soal makan, bukan soal minum. Makan dan minum itu penting, tapi bukan yang paling penting. Nah, saudara nggak makan pun nggak langsung mati kan saudara. Tapi lihat baik-baik, budaya kita soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Bahkan Paulus menekankan kembali, kerajaan Allah bukan soal omongan, tapi soal apa saudara? Kuasa. Tiap kali saya ikut conference, saya tidak akan pernah melewatkan sesi-sesi dalam conference kami. Sekalipun ada banyak orang yang ikut conference, apalagi di Bali, dia hanya ambil beberapa sesi, selebihnya healing-healing, jalan-jalan. Bali, men. Ya. Setiap kali saya ikut conference sama istri saya bilang gini, kita pisah ya. Setiap kali ada sesi-sesi yang berbeda, saya bilang gini, supaya kita dapat dua-duanya. Kamu ikut sesi A, saya ikut sesi B. Kenapa? Karena biar dapat dua-duanya. Saya nggak selalu berbarengan sama istri saya di sesi. Kadang-kadang saya di ruang alfa, istri saya di ruang omega, atau saya di hall utama karena selalu dibagi 3 kelas. Kenapa? Supaya saya dapat, istri saya dapat, kita bisa diskus. Kamu dapat apa di sana? Saya dapat ini. Kenapa saudara? Baru kemarin di sesi-sesi terakhir saya dan istri sama, karena kami ikut sesi tentang hukum dan bagus sekali. Dia terangkan soal hibah, dia terangkan soal KDRT. Saya udah tahu sekarang soal hibah. Jadi karena satu kali kalau Tuhan ada yang gerakkan gereja kita dapat hibah, saya sudah tahu langkah-langkahnya. Minimal kan sudah tahu. Dan teman-teman saya udah pengacara juga, notaris ya kan. Dan doakan istrinya Pak Dunan bulan depan pindah ke kota Magelang karena dia jadi notaris di kota ini. Jadi
Dulu salah satu penatua kita di Rock Jogja kan pindah di kota ini karena istrinya dapat jatah plot, dapat slot di kota Magelang. Ya kota paling kecil karena standarnya masih C. Kota Magelang itu ya, notaris. Di Ambon, tiba-tiba dipindah dapat kota Magelang. Beliau sudah menunggu saya, suruh nyarikan tempat tinggal dan sebagainya. Dan siapa tahu bisa bersama-sama di kota ini bangun komunitas. Senang sekali harus sudah mengenal beliau cukup lama. Nah, saudara, lihat, kita sedang bangun budaya. Bahkan saya sama istri saya selalu bilang, ya kita datang di awal, kita datang, kita selalu duduk di bangku nomor 4. 1, 2, 3, 4 di belakangnya Pak Ari. Karena satu itu VIP lumayan lah. Paling belakang ya tiket-tiket remah-remah lah ya. Karena banyak orang yang pengen duduk belakang. Saya enggak. Setiap kali sesi minimal. Kadang-kadang di bangku nomor 2. Lalu bangku nomor 3. Kalau sama Pak Andoko tuh di bangku nomor pertama pernah. Waduh, ikut di pertama nih pas pembicaraan agak loyo-loyo itu malunya setengah mati Pak. Betul ya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kita sedang bangun budaya kerajaan. Bukan soal makan dan minum. Amin. Walaupun penting. Setiap kali selesai sesi, saya selalu diajak makan orang. Jadi kalau di Bali itu saya tidak pernah kelaparan. Saya ngajak makan luake. Bahkan kemarin anak rohani saya, dulu sang leader di Jogja, sudah beli rumah di Bali. Semudah, belum nikah. Pacarnya orang Jerman. Kerjaannya cukup mapan, gajinya dolar ya saya. Luar biasa. Kalau udah gaji dolar, dulu dia ngajar di salah satu sekolah favorit di Surabaya, gajinya 13 juta. Milik keluar, pindah di perusahaan asing di Bali. Udah beli rumah, beli mobil, saya datang ke rumahnya, saya doakan. Depannya ada jacuzzi. Masih single juga. Bayangin turnya ke Eropa, Amerika, gitu kan. Saudara, ngajak saya Kak, nanti setelah ibadah sama aku ya. Oke, ajak kemana? Saya ajak ke Blue Point dulu. Lihat teman-teman saya bule yang kurang baju itu. Ya teman-teman saya di Blue Point, lihat selancar. Setelah itu Kak, jangan makan banyak Kak, di sini minum aja. Karena di Jimbaran sudah tak terselim ikan. Saya diajak ke Jimbaran sama dia makan. Tapi kita nggak bisa jalan karena pesannya ampun banyak sekali. Besoknya selesai seminar, jemaatnya tempatnya Pak Andoko betul, kalau kosong kalau malam, dan nanti sama anak saya berangkat, dia ajak ke Jimbaran lagi, makan ikan lagi, karena saya ingat pesannya Bu Susi, kalau nggak makan ikan saya tenggelamkan, jadi saya makan ikan. Tapi bukan itu Pak. Saya ikut yang kayak gitu, makan-makan kayak gitu. Kalau semua acara udah selesai, saya nggak pernah meluangkan waktu hanya karena makan, meninggalkan apa? Karena saya tahu saya sedang apa? Sedang membangun culture di lembah pujian itu. Membangun budaya. Nah ini penting kita bangun budaya. Ya. Ayo bangun budaya yang positif. Amin. Bangun budaya disiplin. Bangun budaya yang baik. Karena apa? Children see, children do. Tak kasih tahu. Anakmu melihat, anakmu akan melakukan. Jadi jangan dimarahin kalau anakmu melakukan yang juga Anda lakukan. Karena anak itu melihat orang tuanya. Bapak ibuku ini, aku yang ini. Saudara tahu nggak? Satu kali saya syok sekali. Terakhir sesinya Pak Roni Daud. Saya bersaksi ini bukan untuk apa, karena ini saksi. Pak Roni Daud itu menulis buku Keluargaku adalah surgaku. Bagus semua buku.
Anaknya di usia 26 tahun sudah jadi direktur perusahaan besar. 2 tahun anaknya komen, anak nomor 1 cowok. 5 tahun di Amerika, 3 tahun di Indonesia. Mamanya sudah tahu, anaknya sudah tahu. Dia berkata di mimbar, mungkin Anda tidak akan perlu berpikir anaknya lebih tahu seperti ini. Sekarang sudah bertobat. Dia datang ke mamanya sedang. Dia jatuh dalam rokok, dia jatuh dalam minum, dia jatuh dalam perempuan. Anak nomor 1. Dia datang ke mamanya siswa. Jam 4 mabuk sampai mabuk jam 4. Jam 8 jadi soul leader. Namanya David. Tiba-tiba datang ke mama. I'm sorry. Buka kaosnya. Saya tatuan. Anaknya Roni Daud. Sampai semua orang itu enggak percaya. Yang datang enggak percaya sama sekali. Dia saksi. Kalau papa saya dulu pernah mabuk, dia bilang apa? Saya 2 kali dari papa saya. Kalau papa saya merokok, saya 2 kali. Kalau papa saya main perempuan, saya 2 kali. Selalu 2 kali. Bayangin tidak? 5 tahun. Waktu saya mendengar kabar itu saya bilang, ini namanya benar-benar diberbalik. Apa yang dia sampaikan? Bapak-bapak, ini peringatan buat kita, buat saya juga. Dia berkata begini. Ini poin. Apa saya itu walaupun pendeta terkenal, ngajari tentang father, tapi nggak pernah peluk saya. Ya bapak-bapak, terakhir kapan kamu peluk anak? Papa saya itu nggak pernah usap-usap rambut saya. Adik-adikku yang selalu dipeluk dan diusap. Apalagi mamaku. Mama itu kalau mau tak sentuh, yang boleh nyentuh mama cuman papa. Itu sejak dari kecil benar itu muncul. Terkenal Pak Ramida, anaknya Pak. Itu Pak Arifin samping. Serius sudah, tidak ada yang tahu cerita itu mungkin kecuali keluarga mereka. Kami semua gini sudah. Dia bersaksi sambil meneteskan air mata sesungguhnya. Tapi poinnya sih, bapakku tidak pernah touch aku. Pentingnya orang tua touch anak. Kalau anak mencari touch tempat lain, kalau dia hanya istri saya kalau sama Jose, saya kalau tidur kanan kiri saya, apalagi Jose kalau tidur itu mesti tok sampai kayak dia nggak bisa bernafas terakhir. Apa saudara? Waktu tahu saya kebenaran itu saya nangis ya saudara. Ikut KLC itu nangis beberapa kali. Bukan karena cerita ini, tapi ketika ujian ada satu leader yang bagus dari simfoni worship itu yang gabung rock itu, waktu dia memimpin bagus sekali. Nyanyi lagu Tuhan ku percaya. Yang saya nggak nangis ketemunya papanya Valen, bersuka cita karena ketemunya di restoran lagi makan sate babi. Oh, Pak Bernard ya, iya. Papanya Valen mirip sekali sama Valen, kan bapaknya tuh. Yuk, slide berikutnya. Dan berikutnya juga. Nah,
Karena itu saudara, ada 5 kata kerja di situ. Ya, dalam Injil Matius pasal 18, ya baca baik-baik. Apa yang saudara harus lakukan? Wujud dari invasi kerajaan itu apa saudara? Penuntasan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ya baca 1, 2, 3. Terus ya. Wow, ada kata yang pertama, go make disciple. Terus apa lagi? Baptizing. Dalam terjemahan dikatakan gitu. Dia berkata teaching. Dan ada kalimat yang terakhir namanya obey. Katakan obey. Ya, semua hal itu tidak ada untungnya kalau tidak ada kata terakhir tadi. Obey. Tak. Anda sudah diajar, Anda pergi, dimuridkan, diajar, dibaptis. Tapi kalau tidak ada ketaatan, tidak ada arti. Dikatakan ayat yang ke-20, teaching them to obey everything I have commanded you. And remember, I'm with you always to the end of the age. Jadi kalau dikatakan Anda mau dikotbahin tiap minggu, kalau tidak ada ketaatan, tidak ada artinya. Anda mau belajar firman Allah, tapi kalau tidak ada ketaatan, tidak ada artinya. Semuanya sia-sia. Karena itu yang mulai kita mengerti panggilan kita. Sekali lagi, invasi kerajaan. Sebelum saudara menginvasi dunia ini, pesan Om Frankie Utana dia berkata begini, invasi ke dalam. Ya. Dalammu itu loh perlu diinvasi Bapak Ibu. Waktu dalammu sudah diinvasi, saudara baru punya kekuatan menginvasi luar. Kalau bisa bilang ini, pondasimu itu harus kuat kalau menginvasi luar. Kalau tentaranya tidak kuat menginvasi luar, persenjataannya tidak cukup, mati Pak. Betul saudara? Ya. Ini yang penting, saudara perlu memahami. Jadi ketika kita bicara tentang invasi, dunia menginvasi dengan begitu luar biasa. Media menghancurkan generasi. Ya. Ekonomi menghancurkan banyak. Makanya kemarin saya guyon sama Pak Andoko sama beberapa teman gitu. Wah, di Bali mulai macet ya sekarang. Iya Pak, macet banget Pak. Saya bilang gitu. Kalau di Bali sudah macet, maka ekonominya tidak macet. Tapi kalau di Bali lancar jalannya, maka ekonominya macet. Gitu kan? Di Bali itu mulai macet. Tapi kalau di Bali udah mulai macet, kasih tahu. Berarti ekonominya udah lancar. Karena Bali kota wisata. Wah, macet setiap hari. Nah, saudara, ini ada kisah nyata yang terakhir. Ambilkan gak? Ini gak usah. Terus lanjut. Nah, ini videonya bisa nyala gak? Sebelum dieksekusi mati, dia adalah namanya Ted Bundy. Bisa ya Kak? Kalau nggak apa-apa, tampilin gambarnya aja. Saudara, ini namanya Ted Bundy. Seseorang yang sejak kecil kecanduan pornografi. Dia melihat orang tuanya selalu membunuh hewan dengan begitu kejam dan dia lihat dengan matanya sendiri. Saudara, akhirnya dia putuskan dihukum mati. Sebelum dihukum mati, dia sebenarnya diwawancara ini.
Gak boleh lihat di YouTube, namanya Ted Bundy. Dia membantai yang ditemukan 35 wanita. Semua dibunuh, tapi sebelum dibunuh diperkosa. Bahkan sudah mati pun diperkosa. Dia berkata, saya menikmati, saya kecanduan pornografi. Saya berimajinasi untuk melakukan sesuatu yang lebih. Tiap kali dia nonton film porno, dia berimajinasi melakukan sesuatu yang lebih. Enggak ada kepuasan dalam dirinya. Enggak ada kepuasan ketika sudah mencoba A, dia pengen B. Pengen B, dia pengen C. Dia selalu berimajinasi. Maka benar, dalam sebuah survei dikatakan, yang merusak otak itu yang pertama, film porno. Yang kedua, film horor. Yang ketiga, kecanduan apa saudara? Game online. Hati-hati. Jangan buang waktu saudara main game online. Ya. Betul saudara? Yang merusak otak saudara 3 ya. Kalau nggak percaya nanti cari. Game online, pornografi, apalagi film horor. Siapa yang suka nonton film horor? Kuntilanak, suster mesot, pocong jalan lurus. Karena kalau pocong jalan belok-belok kasihan. Pocong juga harus lewat portal, itu nggak bisa lurus, dia lompat. Ya kan? Hati-hati, otak saudara akan mudah rusak. Nah, saudara lihat, Ted Bundy pernah berkata, otakku udah rusak. 35 orang yang ditemukan dieksekusi. Mati yang dia. Udah mati nih jadi mayat. Diperkosa. Bisa bayangin. Ini kan sudah bukan hanya otak yang rusak. Dia berkata begini, terlalu susah untuk menghilangkan memori. Dosen saya pernah berkata, Anda nonton film porno 5 menit, menghilangkan memori itu butuh waktu 5 tahun. 5 menit nonton perlu waktu 5 tahun melupakan. Lane 5 jam sumur hidup. Kalau 5 hari, kalau 5 bulan. Makanya lihat saudara, Ted Bundy, wow, belum dieksekusi nanti dia jujur, sejujur-jujur. Ini dunia menginvasi kita dengan semua tawaran. Bahkan waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, iblis pun mau menginvasi Yesus kan. Sembah aku dong, tak kasih semuanya. Iblis mencoba menginvasi dengan cara-caranya dia. Ayo teman-teman, Bapak Ibu, hati-hati. Panggilan kita ini menginvasi bumi, bukan diinvasi bumi. Ya. Karena itu bangun budaya, yang ngomong bangun budaya. Bangun budaya. Bangun budaya kita. Budaya mengasihi, budaya memberi, amin saudara. Budaya disiplin. Ayo kita bangun budaya. Saya bilang begini, ayo di gereja ini kita sedang bangun budaya, Bapak Ibu. Berikan budaya yang terbaik. Karena apa? Gereja bangun budaya, keluar saudara tidak siap. Karena budayamu udah kuat. Kenapa banyak orang itu oleng? Karena budayanya nggak kuat, oke? Oke, membangun budaya sama-sama. Yes. Amin. Kemarin saya capek sekali, tapi ada yang telepon. Kita kalau sudah punya budaya mengasihi, capek pun hilang. Ada salah satu pendeta kita dari Klaten itu butuh golongan darah B+. Saya datang ke rumah sakit Sarjito. Saya turunin anak-anak saya dari mereka jalan-jalan di Jogja City Hall. Di depan gedung, saya taruh mobil di situ karena saya tahu
Rumah sakit Sarjito itu rumah sakit yang susah cari parkir, apalagi bawa mobil. Itu mungkin sama gitu rumah sakit umum tidak. Parkirnya susah ya kan. Jadi saya naik Maxim dari saya belum biasa kemana-mana naik Maxim nyantai. Sampai sana saya langsung cek sehat Pak, donor. Saya kasih donor darah saya gratis kepada orang. Saya doakan. Di waktu saya doakan masuk ruang isolasi, sudah lemes. Saya tidak tahu kenapa ya. Selalu ketika saya masuk rumah sakit dan Tuhan itu sudah bicara. Cuma karena saya bilang sama istri, buat ya, buat. Sebenarnya dari minggu lalu telepon saya minta darah saya. Saya kan masih di Bali, nggak bisa. Buat. Dari pagi saya dikabari jam 5. Apa yang saya dipanggil Tuhan? Kena sakit gula. Ibu jaga kesehatan. Umur di tangan Tuhan, tapi kesehatan. Beliau sudah bertahun-tahun sakit karena kena gula. Jadi darah saya mungkin tidak tahu sudah ditransfusikan. Pasti waktu malam itu saya doa. Selesai. Terus saya keluar. Artinya itu, ini adalah orang ke-12 yang saya doakan. Yang dipanggil Tuhan. Saya bilang sama istri saya ngomong, kalau orang sakit jangan doain lagi. Enggak kesel sama saya. Cuman kalau sakit jangan bilang saya. Biar Pak Willy yang doain. Hanya beliau yang punya karunia untuk umur panjang, doain orang. Saya sudah ke-12 ya, sudah. Dan yang ke-12 kok ya teman sendiri. Jangan sakit ya Pak. Ya, Bapak Ibu. Pancung ya. Ya, Bapak Ibu ya, mari kita bangun. Amin. Saya kadang-kadang memberi darah kok langsung malah mati ya orangnya. Tapi buat saya itu budaya mengasihi. Oh ya kalau donor kan ya pulang-pulang cuma dikasih kacang hijau segini kan saudara ya. Cuma dikasih kacang hijau dan datang kembali ya Pak 2 bulan lagi cuma ngomongnya kan gitu ya. Ayo bangun budaya di gereja ini. Amin. Budaya disiplin, amin. Budaya mengasihi, amin. Budaya memberi, amin. Karena apa? Dunia sedang mengejar membuat budaya yang berbeda. Kita lawan dengan budaya. Mari kita bagi beri Valen ya. Boleh bantu saya. Mari kita.